menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai sistem reproduksi pada manusia, materi kelas 11 SMA. Untuk memenuhi tugas proyek multimedia Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Simak terus videonya ya. Ini merupakan tujuan pembelajaran dari materi sistem reproduksi pada manusia. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya proses reproduksi, yaitu menghasilkan keturunan. Materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ luar atau eksternal dan dalam atau internal. Organ reproduksi bagian eksternal terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita dan sebagai saluran keluarnya urin serta air mani. Penis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan kepala. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang membungkus testis yang berfungsi untuk menjaga suhu testis tetap optimal bagi produksi dan pematangan sperma. Dan yang ketiga yaitu testis. Testis adalah organ utama penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis menghasilkan sel sperma melalui proses spermatogenesis dan memproduksi hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder pria serta menjaga libido. Sedangkan organ reproduksi pria bagian internal terdiri dari epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan ureta. Epididymis adalah saluran panjang dan berkelok yang menempel di belakang testis, berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma yang telah diproduksi di testis sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Vas deferens adalah saluran berotot yang mengangkut sperma matang dari epididymis menuju ureta sebagai persiapan untuk ejakulasi. Vesicula seminalis adalah kantong yang menghasilkan cairan kaya fruktose sebagai sumber energi bagi sperma. Cairan ini bercampur dengan sperma untuk membentuk air mani. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Prostat menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma dan cairan dari vesicula seminalis untuk membentuk air mani. Cairan prostat berfungsi untuk melindungi dan menyehatkan sperma serta membantu pergerakannya. Kelenjar Cowper. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di uretra sebelum sperma keluar. Uretra adalah saluran akhir yang membawa urin dari kandung kemih dan air mani dari saluran reproduksi keluar tubuh melalui penis. Materi selanjutnya yaitu fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Berikutnya kita bahas organ reproduksi luar pada wanita, yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat hymen atau selaput darah. Hymen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada 2 macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan labium minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang sering disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita.
Organ pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik pada saat haid maupun melahirkan. Berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan ovida kanan dan kiri yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio selama kehamilan. Selanjutnya, ovida atau tuba fallopi. Ovida merupakan sepasang saluran kiri dan kanan. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi, dan organ reproduksi bagian dalam terakhir yaitu ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan ovarium kiri yang berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan gamet. Proses gametogenesis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma atau gamet jantan. Oogenesis yaitu proses pembentukan ovum atau gamet betina. Pertama, proses spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus melibatkan 3 macam sel, yaitu yang pertama yaitu spermatogonium, yaitu sebagai penghasil sperma. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi pada spermatozoa. Dan yang ketiga, sel Leydig berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Ini adalah tahapan proses spermatogenesis. Proses gametogenesis berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Ini merupakan tahapan proses oogenesis. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia, baik pada pria maupun wanita, rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan, kesuburan, dan kualitas hidup. Penyakit-penyakit ini biasanya disebabkan oleh infeksi, gangguan hormonal, pertumbuhan abnormal, hingga faktor gaya hidup. Beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi wanita antara lain yaitu infeksi menular seksual, endometriosis, sindrom ovarium polikistik, mioma uteri, kanker serviks, kanker rahim, kista ovarium, radang panggul, vulvovaginitis, infertilitas wanita, dan prolaps uteri atau rahim turun. Beberapa penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi pria antara lain yaitu ada infeksi menular seksual, disfungsi ereksi, prostatitis, varikokel, kanker prostat, kanker testis, hipogonadisme, hidrokel, orkitis, dan hipospadia.